Guys, dengerin yuk Adobe. Adobe apaan? Anak doyan bergadang. Oke, halo semuanya. Welcome back to Adobe Podcast. Kali ini kita nggak kayak biasanya tamu dari UPH, tapi kita ada narasumber baru dari luar. Dan perkenalkan, Tante Friska. Yes. Welcome. Apa kabar Tante Friska? Welcome Tante. Baik, puji Tuhan, sehat. Semuanya sehat ya? Sehat-sehat Tante. Sehat Tante. Sehat. Tante ini baru pulang dari mana nih Tante? Ya, abis meeting sama dari proyek. Wah, gila. Baru dari proyek, makanya nggak ngejet. Tadinya mau banget. berita, tapi nggak keburu. Sorry ya. Gak apa-apa, santai aja Tante. Oke, sekarang kita mau bahas apa? Apa yang bisa dibantu? Saya sudah lama sekali tidak tidak memasuki bangku kuliah, jadi sudah tidak tahu lagi. Mungkin kalian lebih update ya dari saya ya. Saya soalnya produk jadul. Jangan kalian pintar dari saya. Ya mungkin menarik juga sih. Mungkin bisa nggak Tante bisa cerita latar belakangnya dulu, Tante. Mungkin dulu pada saat mau masuk arsitek atau enggak, pas dulu tuh SMA IPA atau IPS sih, Tante? Jurusan IPA pastinya, karena arsitektur itu harus IPA ya. Karena sebenarnya arsitektur itu kelebihannya dia masuk fakultas teknik, tapi kelebihannya dia ada harus kuat artnya ya, makanya arsitektur ya. Jadi bukan hanya aja, jadi dia ada seninya, ada disitulah kelebihannya kita jurusan arsitektur. Makanya kadang-kadang agak nyeleneh ya anak arsitek ya. Karena ada jiwa senimannya gitu loh. Beda sama anak teknik yang lain gitu loh, tapi dia masuk di teknik gitu loh. Itu kelebihannya arsitektur ya. Dari kalau boleh tahu dari kecil, kebetulan ya, ini cerita masuk arsitektur ya. Dari kecil Tante tuh kecil sekali udah seneng main Lego. Lego terus seneng aja gambar. Pokoknya lihat kertas langsung bawaannya gambar semua, digambar-gambarin gitu. Terus main Lego, terus seneng kalau diajak ke rumah orang, rumahnya bagus. Nanya dulu, rumahnya bagus apa jelek ya gitu loh. Kalau rumahnya jelek nggak mau ikut. Gitu ya. Nah, jadi terus itu yang bikin, jadi Tante dari kecil udah tahu loh, aku pengen jadi arsitek. Biasanya anak kecil kan suka berubah-berubah. Saya mungkin dari bukan SD, dari TK udah tahu aku bakalan mau jadi arsitek gitu loh. Karena udah main Lego itu sama gambar-gambar sama seneng lihat rumah bagus. Pokoknya di bawah 5 tahun udah punya visi ya. Wow. Aku mau jadi udah punya visi. Jadi nggak pernah berubah. Wah, gila. Apa keluarga Tante ada yang dari background arsitektur terus tertular gitu dari kecil? Nggak ada. Makanya waktu saya ngambil arsitektur, orang tua malah agak bingung gitu loh, karena dari latar belakang keluarga ada. Makanya bingung aja. Tapi kalau dibilang jago-jago banget gambar juga enggak gitu loh. Bukan yang jago banget, sketsanya juga nggak bagus-bagus banget, tapi mungkin dibilang passion ya. Lebih ke passion ya. Dari sana. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu itu memang harus ada passionnya gitu loh. Jadi lebih ke situ gitu loh. Oke. Jadi fokus dari awal, dari kecil saya mau jadi arsitek, itu aja. Yes. Dan tercapai ya Tante. Ya, amin, puji Tuhan tercapai. Dan lagi karena itu passionku, jadi aku ngerjainnya walaupun capek seperti ini nih ya. Kadang-kadang nggak ada berhenti-berhentinya. Apalagi akhir-akhir ini rasanya waktu tuh kok kayaknya nggak cukup ya 24 jam gitu, saking hektiknya gitu. Nah, itu tuh tapi karena sukacita, karena passion. Jadi mungkin apalagi kayak tadi baru saya karena udah mau selesai kerjaannya, terus kliennya tuh seneng banget, happy banget. Itu rasanya kayaknya capeknya
lupa. Hilang. Kalau kemarin Iya. kalau Hilang. lari pokoknya hilang gitu loh. Itu mungkin apa ya, reward dari klien tuh yang paling apa ya, paling bikin kita happy gitu loh. I see. Kau boleh tahu Tuh, Tante? nanti kalau Iya. Oke. Kalau boleh tahu pas Tante tuh masuk kuliah apa sih pas itu? Kuliah di mana maksudnya? Tante sih kuliahnya di ITI, yang Institut Teknologi Indonesia, yang Habibie ya. Oh, I see. Oh. Ya. Oh. Zaman dulu waktu Habibie hidup dia masih terkenal. Sekarang Habibie udah nggak ada, dia nggak terkenal lagi. Jadi almarhum juga dia ngikutin Habibie. Oke. Tapi Terus selama kuliah itu boleh dong cerita-cerita kesan-kesan Tante deh pas kuliah tuh bedanya apa sih kok aku kan ini masuk UPH itu langsung online Tante. Tapi yang ini enggak sih. Bedanya apa sih Tante, maksudnya pengalamannya apa kalian gitu yang kesan? kuliah online sekali ya. Iya. Jadi tapi beruntungnya kalian waktu zamannya Tante belum ada CAD, belum ada AutoCAD. Jadi semuanya masih pakai meja gambar. Ya, masih belum ada. Jadi waktu sudah mau selesai kuliah, lagi nyusun skripsi, baru ada AutoCAD. Bayangin, udah lama banget itu baru ada AutoCAD. Jadi pas ngelihat lagi nyusun skripsi, ngelihat orang anak-anak adik-adik kelas AutoCAD, penasaran, keren ya gitu. Karena kita pakai meja gambar. Jadi kita waktu kita seringnya dikurung di studio. Jadi kita zaman dulu tuh kalau ngerjain tugas bisa nginep-nginep di studio sampai tidur gak tidur. Tapi jadi kompak ya sama temen-temennya gitu loh. Karena kita sama begadang gitu loh. Ya ada jahil-jahilnya. Jadi lucu gitu. Jadi kayak family ya sama teman-teman sekelas. Karena kita sama-sama di studio. Tidur gak tidur, bercanda. Kalau ada yang temennya, kadang-kadang suka jahil kalau ada temen gambarnya bagus, terus cepet sama temen yang lain sengaja diganggu-ganggu supaya kecoret, supaya temennya jadi terlambat gitu loh kerja. Itu senengnya dulu gitu. Tapi dibandingin sekarang ya semuanya lebih praktis ya. Ada CAD, kalian udah belajar 3D. Zamannya aku sudah berapa tahun aku selesai kuliah, sudah bekerja, malah kalau nggak salah udah punya anak, baru aku belajar itu namanya SketchUp, belajar 3D gitu loh, bayangin aja. Udah sampai jauhnya gitu loh, udah tua belajar lagi gitu loh. Tapi tetap berarti selama interval yang Tante sebelum belajar CAD itu, pas ada project pun gambar tangan? Iya, terpaksa kan waktu karena aku baru lulus kan baru ada CAD, baru ada AutoCAD ya, belum ada 3D dong, belum ada SketchUp, belum ada. Tapi gambar AutoCAD terpaksa ngasih ke drafter karena udah belajar. Saya belajar juga, saya sempat belajar juga AutoCAD. Nah, sempat belajar AutoCAD, tapi kalau udah dikejar-kejar deadline kasih ke drafter ya, kasih ke adik kelas, lebih adik kelas sebenarnya kan banyak kelas yang magang, kita kasih ke mereka gitu loh. Jadi aku sempat bisa AutoCAD, tapi karena sesudah ada SketchUp, belajar lagi SketchUp, keenakan pakai SketchUp, lupa deh AutoCAD-nya. Orang lupa, udah nggak ngerti lagi makainya gitu loh. Nah, tapi itu juga SketchUp itu lebih enaknya karena kita bisa komunikasi sama klien ya, sambil ngobrol sama klien sambil SketchUp gitu loh. Nah, jadi kelebihannya SketchUp di situ aja, tapi untuk presentasi tetap lebih bagus 3D Max ya gitu ya. Nah, kalau udah pakai drafter gitu. Karena sebenarnya lebih untuk memvisualisasikan ke klien. Kadang-kadang klien kan kalau dikasih gambar sketsa gitu aja 2 dimensi dia kurang bisa ngebayang gitu. Kalau kita kasih pakai SketchUp, kita buka di depan dia, itu ada nilai plusnya, itu aja sih. Lebih kebayang. Tapi kalau pasti generasi-generasi yang sangat beruntung dengan teknologi yang semakin canggih, wow, jangan-jangan sebentar lagi aku yang mesti belajar sama kalian ya. Aku sih, teknologi makin canggih, kita makin dituntut banyak juga Tante. Iya, jadi akhirnya lebih berat sih. Sebenarnya aku juga ngerasa kayaknya manual tuh lebih bagus karena kan logikanya bisa dapet gitu. Sedangkan kita kadang-kadang udah
udah belajar digital, akhirnya kita nggak ngerti logikanya dari mana gitu. Ya, betul. Karena zamannya kita dulu, kan nggak tahu sekarang ya mata kuliah kan ada konsep. Itu konsep itu benar-benar harus dibuat gambarnya, ceritanya jadi seperti mengarang ya. Kalian ada nggak sekarang kuliah sekarang ada. Jadi setiap konsep itu ada gambarnya. Kenapa? Desain ini dari mana? Terus ada story-nya gitu loh. Jadi semuanya tulis tangan gitu loh, gambar. Sekarang masih ada juga ya? Kalian masih dapat begitu? Masih sih tante. Masih. Cuman sense-nya agak hilang kalau kadang-kadang tuh agak hilang gitu pas kita cuma bikin di digital. Misalnya cuma ambil gambar gitu. Kita nemu gambar di internet, kita copy paste. Jadi kadang-kadang merasa berdosa juga gitu, nggak ngerti apa ini. Istilahnya orinya kurang ya, kurang original gitu ya. Kurang original. Tapi gitu lah perkembangan. Betul lah, perkembangan zaman. Ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalian semuanya jadi serba cepat ya. Namanya juga generasi kalian generasi instan ya. Jadi semuanya serba cepat. Kalau saya dulu lama sekali, bayangin ngerjain ngerjain skripsi, kita dikurung di studio tuh 3 hampir 4 bulan. 4 bulan bayangin. Hanya ngerjain project skripsi. Bayangin 4 bulan di studio kayak apa itu. Itu karena belum ada pakai meja gambar, sampai tidur-tidur di atas meja gambar istilahnya. Jadi gitu 4 bulan nginep gitu di studio. Iya. 4 bulan gini, saya 1 minggu pulang gitu loh. 1 semester. Iya, gila bener lah. Itu kalau ingat itu. 1 semester. Itulah bedanya generasi kalian ya, gitu loh. Beruntungnya kalian ini. Beruntung. Oke. Ya, beruntung dong. Tante sebenarnya ngiri sama kalian. Iya sih. Tapi aku bersyukur banget sih. Maksudnya aku rasa tanpa adanya generasi tante tuh mungkin kitanya nggak ada gitu loh, yang generasi kita gitu loh. Oke, thank you. Ada sih pertanyaan tante yang pengen aku tanya juga, kan tante udah pas lulus kuliah nih, tante tuh kayak langsung kerja atau gimana sih? Gimana tuh ceritanya? Kebetulan sebelum lulus kuliah, aku tuh magang sambil nyusun skripsi. Kalau nggak salah di arsitek kan harus ada kuliah kerja praktek. Nanti ada kan kuliah kerja praktek. Kebetulan kuliah kerja praktek biasanya sih dulu 6 bulan, tapi aku bikin 1 tahun karena waktu itu aku ngambil skripsinya memang agak sulit, belum pernah ada orang yang ngambil. Itu saking aku idealisnya, orang-orang pada bilang kamu tuh kayak bunuh diri ya. Waktu itu aku ngambil Museum Science waktu itu Taman Mini baru berencana membangun tapi belum bikin. Jadi aku ngambil filenya dari dosenku yang kebetulan lagi ngambil S2 di Amerika. Jadi agak susah ya. Misalkan perpustakaan, terus zaman dulu kan beda ya sama sekarang ya gitu loh. Semuanya kan tinggal buka simbah Google keluar gitu ya. Zaman dulu kan belum gitu. Harus lari-lari puntang-panting ke perpustakaan ITB, perpustakaannya Unpar, perpustakaan nasional, semua dijalanin gitu loh. Terus aku baiknya ada dosenku lagi S2 di Amerika, dia bantu. Tapi jadi agak lama. Jadi aku nyusun skripsinya itu agak lama. Walaupun hasilnya memang memuaskan, tapi ya gitu. Jadi tadinya harusnya magang 6 bulan, aku bikin 1 tahun. Kebetulan di situ tuh kita benar-benar disuruh kerja gitu loh, namanya Arcadia, nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak. Jadi dan senangnya lagi di Arcadia itu dia bukan hanya divisi arsitektur aja, dia ada desain grafis. Makanya kamu ngomong DKV, aku ingat waktu aku magang dia punya divisi desain grafis, jadi suka ngeliatin anak desain grafis kerja gitu loh. Nah, mereka juga buat walaupun beda sama kita, tapi seneng aja ngeliat mereka bikin gambar. Mereka lebih artnya lebih kuat ya, maksudnya lebih seniman. Mereka lebih seniman gitu loh, benar-benar yang gambarnya itu ya benar-benar seniman banget gitu loh. Sekarang ngomongnya DKV ya, zaman dulu belum DKV, dulu ngomongnya desain grafis gitu ya. Nah, karena mereka memang lebih cenderung ke iklan, advertising, terus film ya. Mereka bisa ke situ gitu loh.
Kalau kita arsitektur, kita lebih ke bentuk, bisa ke produk, tata kota, tapi lebih luas loh. Arsitektur tuh lebih luas. Iya, setuju. Jadi ibaratnya gini, kalau kita boleh sombong ya, anak arsitektur, kita bisa jadi desainer interior bisa, jadi desain grafis bisa, jadi desain apa aja bisa gitu loh. Karena kita lebih makro, lebih besar cakupannya dibanding mereka gitu aja. Iya, setuju. Itu sebenarnya aku mau tanyain itu sih, pendapat Tante soal arsitek tuh bisa. Iya, arsitek tuh maksudnya dibilang ilmu yang kayak komplit gitu. Soalnya orang-orang yang misalnya mau masuk interior, orang-orang yang mau masuk kafe, dibilang sekalian aja arsitek. Biasanya kan gitu anak-anak sekarang. Iya, karena katanya kalau interior nanggung, kalau arsitek tuh kamu bisa jadi ini, kamu bisa jadi interior, kamu bisa jadi desain grafis. Aku baru mau nanya soal itu tadi sebenarnya. Oh iya, aduh kecepatan ya jelasinnya ya. Tapi nggak apa. Mungkin tadi lanjut aja dulu Tante. Pas masuk kerja, jadi masuk kerja itu setelah skripsi itu ya langsung. Waktu sambil nyusun skripsi, sambil kerja 1 tahun. Sesudah itu aku kebetulan bantuin temen yang punya workshop furniture. Terus jadi lebih ke interior gitu loh. Dia lebih ke aku bantu dia. Seneng juga ya gitu loh. Tapi ternyata terus teman saya ini agak manajemennya kurang bagus. Akhirnya saya pikir aduh nih lama-lama ngerepotin ya jadinya gitu. Jadi kalau ada apa-apa dengan klien jadinya aku yang pasang badan gitu loh. Akhirnya yowes aku bikin sendiri. Dari situlah mulai ya memang gitu ya kalau kita punya masalah. Jadi kita jadi apa ya? Jadi lebih gimana ya, fighting spiritnya lebih kuat kali ya. Jadinya aku mesti bisa berdiri sendiri, aku mesti bikin yang baru. Jadi aku bikin yang baru, terus kebetulan dikasih kepercayaan bangun rumah sama klienku. Klienku ini itulah ya puji Tuhan ada aja jalannya. Bangun rumah, terus dia bilang bisa buatin waktu itu mau bikin kitchen set aja loh. Bikin kitchen set, oke. Terus puas, kamar tidur. Jadi semua interior jadinya. Dari situlah jadi mulai berangkat desain bangunan, maksudnya desain bangunan, build sama jadi desain produk juga, desain furniture jadinya ya. Jadi itulah kelebihannya arsitektur. Jadinya jadi semuanya kita kerjain jadi satu paket ya. Jadi dia nggak usah panggil desainer interior lagi gitu loh, mulai dari malah sampai taman-tamannya loh sekalian. Udah landscape kan? Itulah kelebihan. Iya, udah landscape. Komplit banget. Walaupun yang nanam tanamannya tukang taman ya, tapi yang bikin desain layout tamannya kita gitu loh. Jadi makanya itulah kelebihan. Dia itu istilahnya apa? Makro dan mikro ya. Makronya dia udah kalau lebih cakup lebih luas lagi tata kota. Kita kan lebih kecil ya, tata kota, landscape, baru terus kebangunan gitu. Mikronya bangunan, terus furniture, produk gitu ya. Itu kelebihannya kalau kuliah arsitektur. Benar. Ya, setuju. Jadi si desainer interior, si DKV agak nanggung. Ya sebenarnya yang paling nanggung desainer interior ya. Kalau DKV sih setuju. Artnya lebih kuat. Dia lebih kuat kalau ada jalan sendiri lah ya. Kalau arsitektur teknik harus balance antara teknik karena dia harus menguasai teknik. Iya, setuju. Kalau desainer interior kan nggak perlu menguasai teknik. Kamu harus tahu, misalnya kamu bangun bangunan 3 lantai, kamu harus tahu dong kekuatan konstruksinya. Walaupun tetap nanti ada diskus sama sipil, tapi kamu nggak boleh sampai buta soal konstruksinya gitu loh. Itulah anak. Iya, kita harus tahu at least prinsip dasar lah, logika dasar yang bisa kita pakai. Ketika kita komunikasi dengan mereka pun ya kita tahu, kita paham apa yang mereka omongin juga, nggak gitu buta-buta banget lah. Betul. Malah gitu sih. Iya, malah kadang-kadang gini loh. Kita lebih beruntung juga dari orang sipil. Kita tahu ibaratnya kita tahu sipil nggak sampai high rise building ya, sampai 3-4 lantai masih bisa dong arsitek tahu kekuatan bangunannya, konstruksinya
Oke, 4-5 lantai masih bisa loh arsitek gitu loh. Tapi kalau udah lebih dari situ emang udah sipil. Sementara sipil belum tentu dia punya taste loh untuk bikin gimana ya bentuk bangunan sesuai dengan fungsinya, cantiknya gitu kan. Maksudnya kalau untuk bangunan yang low rise gitu tanpa sipil pun arsitek bisa. Sementara sipil arsitek kan dia nggak punya taste supaya bangunan itu cantik, gimana tata ruangnya, fungsinya benar ya, itu makanya beruntung sekali loh jadi arsitek. Salah ya. I mean kita rasa beruntung sih ya kita bisa belajar arsitek. Gitu. Arsitek itu fun loh. Arsitek itu fun. Iya, fun banget. Kalau ada tante yang udah pengalaman banyak banget terus cerita ke anak muda pasti tambah semangat lagi anak mudanya. Itu jadi jangan pernah berpikir aduh tugasnya banyak banget ya kan, kadang-kadang suka gitu ya. Kalau punya tugasnya sampai aku pernah ini jangan ditiru ya. Aku dulu sampai saking begadang ngerjain tugas sampai minum obat yang 3 hari nggak tidur, tapi sesudah itu aku halusinasi karena 3 hari nggak tidur. Harus duduk menyelesaikan gambar. Itu benar-benar mata pelotot terus, tapi sesudah yang 3 hari itu halusinasi. Ngelihat garis-garis tuh kayak cacing nari-nari gitu loh. Serius? Bisa gitu ya? Aku sih high score-nya baru 2 hari sih, Tan. Tapi minumnya Red Bull, Tan. Sudah pernah ngalamin 3 hari tidak tidur tuh dia tuh. Wah, gila. Jadi jangan dipikirin berat tugasnya. No. Nanti kamu senang nanti, tapi ya terus loh. Nanti kamu udah kerja pun, apalagi kalau mau dikejar-kejar deadline gitu, sama juga sering tidur nggak tidur gitu loh. Iya, setuju. Walaupun memang dikasih ke drafter tetap loh konsepnya kan dari kamu gitu loh, dari kita gitu loh. I see. Kita punya tanggung jawab penuh lah ya sebenarnya kalau dibilang arsitek. Iya, belum lagi kita harus ngawasin kan. Pas sudah ngawasin. Pelaksanaan kita harus ngawasin sesuai nggak dengan desain kita gitu loh. Belum tentu orang yang ngerjain, misalnya kontraktor, misalnya kita desainer, terus yang ngerjain kontraktor. Belum tentu kontraktornya bisa baca gambar kita dengan benar gitu. Kita harus ngawasin juga kan gitu. Ya, benar. Iya, setuju. Jadi nggak hanya sebatas desain. Oh iya. Bukan hanya sebatas desain, sebatas waktu dia mulai dibangun pun kita harus ngawasin, benar nggak, sesuai nggak dengan desain kita, sesuai nggak dengan konsep kita. Belum tentu, walaupun gambarnya detail, orangnya bisa ngerjain sama, belum tentu. Kadang-kadang ada yang miskomunikasi lah istilahnya ya dia ya gitu loh. Itu aja sih. Iya, kalau kita kasih gambar doang kayak kita jadi tukang gambar gitu. Betul. Apa bedanya kita kok jadi drafter ya gitu loh. Iya, jadi drafter. Iya, betul. Tante, kalau kayak gitu aku mau nanya satu hal nih. Menurut Tante core arsitektur tuh apa? Ilmu inti dari arsitektur tuh apa? Karena kan arsitektur kayak Tante bilang tadi pun itu bisa ke banyak hal. Kita punya opsi ke banyak hal. Punya opsi pekerjaan ke banyak hal juga kan. Menurut Tante core dari ilmu arsitektur itu apa? Kalau saya pemahamanku selama ini ya itu tadi, kita lebih ke desain bangunan, maksudnya gini loh, jadi kita mempersatukan bentuk ruang, bentuk, tapi ada teknik dan fungsinya gitu loh. Jadi gimana ya? Kita mempersatukan, jadi ini nih, kita ibaratnya dapat satu kayak tanah kosong itu kan kayak kanvas kosong ya buat pelukis ya. Iya. Tanah. Jadi bagaimana ya dengan kanvas site yang kosong ini, apa ya kita bentuk ruang, bentuknya seperti apa, dengan tekniknya itu tadi, kita harus tahu tekniknya sehingga fungsinya dapat sesuai dengan keinginannya klien gitu loh. Jadi sebenarnya itu kalau kayak chef mempersatukan gitu ya, ruang, bentuk, teknik dan fungsinya gitu loh. Jadi biar yang 4 ini bisa selaras
tercapai semuanya. Itu aku rasa arsitektur seperti itu. Arsitektur itu seperti itu. Jadi kalau kayak apa dirigen ya. Kalau dirigen kan dia orkes simfoni kan ada berapa musik kayak gitulah. Arsitek mempersatukan itu ya supaya jadi satu harmoni yang jadi bagus, jadi ruang gitu loh. Jadi gitu tadi si ruang, bentuk, teknik dan fungsinya gitu loh. Aku lebih ke situ ya, pemahamannya tentang arsitektur gitu aja. Keren. Yes. Aku jadi penasaran nih. Kan abis kerja juga kan, tadi ngomongin kerja, terus juga udah sebenarnya pertanyaan inti dari kita sih, perbedaan dari arsitektur, interior design sama di cafe. Cuman mungkin dari pengalaman setelahnya deh, Tante ke fase di mana Tante udah berkeluarga sambil bekerja sebagai arsitek gitu. Apa sih kayak perbedaannya mungkin sama atau tantangannya gitu? Jadi dalam manage-nya gitu loh. Ya itu apalagi perempuan ya, ini tantangan sekali. Iya. Itu pertanyaan yang luar biasa, benar itu benar-benar pergumulan itu buat perempuan. Jadi ya kadang-kadang memang rasanya ya ampun kasihan anak-anak keteteran. Dulu Tante waktu anak-anak masih kecil, dan khususnya itu sampai waktu baby Tante bawa ke proyek loh. Tante taruh di karsi. Oh iya. Iya. Keren. Karena aku nggak boleh lepas tangan gitu loh. Sementara ini masih baby, tetap aja ditaruh di car seat di mobil gitu loh, sambil nungguin gitu loh. Ya memang rasanya ada rasa bersalah gitu ya, tapi ya begitu. Maksudnya dilewatin karena nggak boleh lepas. Ya itu tadi pengalaman memang bisa di rumah ya gitu loh. Tapi pengalaman harus tetap dilihatnya sesuai nggak dengan. Dan kadang-kadang satu lagi klien itu kan tiba-tiba di tengah jalan berubah pikiran. Nah kita harus bisa menerjemahkan kemauan dia yang tiba-tiba berubah pikiran ini. Apalagi dapat klien yang sebentar-sebentar misalnya sering traveling. Dia pergi kemana, dia melihat apa, begini. Aduh, Tante pernah punya klien begitu. Memang dia bayar begitu. Memang dia bayar. Cuman kan jadinya waktunya molornya banyak. Ya kita juga sakit kepala. Gimana caranya untuk merubah ini tapi tidak maksudnya nggak jadi total gitu. Gimana mensiasati kemauan dia dengan bentuk yang sudah ada. Nah, itu lagi tuh arsitek tuh. Maksudnya PR besar ya. Bakalan sering ketemu klien yang seperti itu. Dia pergi kemana, dia lihat, ini cantik nih. Gue pengen nih begini, Pak. Padahal belum tentu sesuai dengan sesuai dengan tempat ruang yang bisa buat dia itu, maksudnya belum tentu cocok sama dia, dan belum tentu sesuai dengan fungsi yang kita mau. Teman kadang-kadang orang kan lihat gitu, istilahnya rumput tetangga lebih hijau ya, dilihat di sana bagus gitu loh. Padahal belum tentu di tempat dia itu nanti akan jadi bagus dan sesuai dengan fungsinya. Jadi bagus ya, setuju. Itulah tugasnya arsitek untuk ibaratnya dalam arti bisa memperdebatkan, bukan ngotot ya. Gimana memperdebatkan supaya si klien bisa ngerti. Jadi kita harus bisa menerjemahkan kemauan dengan apa yang kita tahu kalau itu nggak benar gitu loh. Kita harus bisa gitu loh. Itulah tugas. Jadi bukan soft skill yang perlu kita punya ya berarti ya. Bu, jadi bukan apa kata klien terus kita ngikut. Jangan. Itu istilahnya kalau bahasa kasarnya maaf jadi kayak pelacur ya. Apa kata klien iya. No, jangan. Kita harus punya prinsip juga. Itu bakalan nggak bagus. Kalau nggak bakalan nggak bagus, bakalan lari dari konsep, nggak sesuai dengan konsep. Kita harus bisa memperdebatkannya. Kita kasih tahu gitu loh. Nah, ini nggak bakalan bagus. Dan itu tadi kita harus bisa memvisualisasikannya. Apalagi itulah kelebihannya SketchUp kan. Dengan SketchUp kita pasti tahu. Nanti kalau kamu ngotot seperti ini hasilnya begini nih, kurang bagus. Compare dengan apa yang kita ajukan ke dia. Itu dia tuh tugasnya arsitek. Oh. Berarti kita kayak punya kewajiban untuk mengedukasi klien ya, Tante? Iya, itu wajib ya. Maksudnya kita nggak boleh iya aja sama klien. Kita harus mengedukasi mereka gitu. Itu tugas arsitek. Harus bisa mengedukasi klien gitu loh. Jangan mentang-mentang kliennya istilahnya banyak duit,
terus dia bisa semena-mena mengatur kita. Jangan, kita harus bisa setuju. merubah cara pandang dia dengan apa yang kita tahu itu, yang kita kan lebih tahu dong gitu loh maksudnya. Untuk itu kita harus bisa mengedukasi mereka gitu loh. I see. Dengan bahasa yang kita arsiteknya lah. Iya betul. Ibaratnya kalau kita nyetir, kita yang pegang kemudinya, kita yang pegang setirnya, jangan pegang setirnya gitu loh. Dia nebeng sama kita, bukan dia nyetirin gitu loh. Gitu. Ya. Menarik kita dia bilang tentang seru, apa namanya? Ngobrolnya ya, udah kelewatan ya waktunya ya. Oh enggak ya? Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa Tante. Kita fleksibel. Tadi menarik soalnya. Berarti berarti kan tadi living under pressure ya berarti ya. Berarti itu selama berapa lama tuh Tante? Living under pressure. Sampai kebiasa gitu. Ya lama juga ya. Karena itu passionku, kadang-kadang rasa bersalahnya terlupakan gitu loh. Itu lagi kan. Iya betul. Sebenarnya lama. Agak lama, cuman ya gitu. Kembali lagi, apalagi kalau kliennya happy, aduh rasanya lega banget. Senang banget itu dia. Satu lagi. Kalau sebagai arsitek nih ya, totally lah ngerjain segala sesuatu gitu loh. Kalau kayak kita kan kita mengimani lakukanlah seperti untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia gitu loh. Jadi kita nggak perlu hitung-hitungan. Ntar kalau gue bikin gini gue rugi apa nggak usah mikir gitu. Karena nanti promosi paling kuat itu ya dari mulut ke mulut gitu loh. Nanti misalnya kalau kerjaan kita bagus, orang akan bilang, Jay pakai dia loh, misalnya gini William, pakai William tuh, itu desainnya bagus, kerjaannya bagus, dia oke loh, itu kan, itu promosi paling gede, itu lebih gencar daripada kamu masukin sosmed atau masukin mana iklan, itu kalah daripada itu. Terus kalau kamu kerjanya jelek, juga sama, nanti jangan pakai dia, itu kerjanya nggak bener, orangnya brand. Sosmed, makanya lakukan do the best gitu loh. Ya maksudnya itu terbaik gitu loh. Apalagi arsitek, satu lagi kamu punya original. Maksudnya nggak harus tiru orang lain. Arsitek si ini, dia tuh keren tuh desainnya lagi tren. Nggak harus seperti itu juga. Boleh ngikutin tren, tapi tetap masih masih garis desainnya kamu, stylenya kamu. Jadi kamu punya ciri khas gitu loh. Ya kamu orang langsung tahu, ini pasti gini, ini pasti desainnya William misalnya gitu, gitu loh. Karena punya ciri khas gitu loh, selalu buat ciri khas. Emang tetap ngikutin tren ya gitu. Tapi ada benang merahnya, orang langsung tahu, ini desain William gitu loh. Itu paling penting, nggak orang lain bikin model A semuanya model A, jangan gitu loh. Iya, setuju. Itu aja setuju. Gitu loh. Oke, Tante, menarik banget. Thank you untuk share-nya. Thank you banget Tante. Itu menarik banget. Kita belajar banyak dari apa yang Tante omongin, apa yang Tante kasih tahu ke kita. Itu kayaknya bakal buat orang-orang yang mendengarkan ini pun tergugah gitu untuk tetap passionate dalam arsitektur. Jangan menyerah, kawan-kawan. Jangan menyerah. Oke, Tante, ini mungkin ini yang terakhir Tante. Jadi pesan-pesan dari Tante untuk nanti yang bakal denger ini, kayaknya yang bakal denger ini kebanyakan dari arsitektur anak-anak mahasiswa ya Tante ya. Jadi kira-kira pesan apa yang Tante mau kasih ke mereka biar mereka tetap semangat dan jangan menyerah gitu. Ya itu kembali lagi tadi seperti tadi Tante bilang, jangan mikirin aduh tugasnya banyak banget kan sekali gitu kalau anak aduh jangan pikirin tugasnya banyak banget, bebannya berat banget. Nanti kamu ke depan, ini sebenarnya latihan kamu nanti kalau kamu terjun ke dunia pekerjaan itu kamu latihan ya ibaratnya kalau orang kayak lari mau bisa ikut lari maraton kan harus larinya sedikit-sedikit dulu kan ya, nggak langsung maraton. Jadi kamu nanti kalau terjun ke dunia kerja nantinya gitu loh, kamu nggak kaget-kaget gitu loh, karena di dunia kerja pun aku seperti itu gitu loh, dan lakukan segala sesuatu dengan passion gitu loh. Jadi kamu nggak ngerasain berat, nggak ngerasain apa, pokoknya senengin aja kerjaanmu. Apalagi tadi
tadi tante bilang arsitektur itu fun karena ada nilai artnya. Kamu gini loh, kita setengahnya menghayal ya kerjanya ya, menghayal melihat pengen kan menyenangkan kan. Kalau misalnya jurusan lain kan kalau dibilang A kali B ya harus C gitu kan. Kalau arsitektur ya bisa D, bisa E, bisa apa gitu loh. Maksudnya tergantung di tergantung hayalannya kita. Kalau kita mau visualisasikannya seperti apa gitu loh. Itu makanya jangan untuk calon arsitek, calon rekan saya nanti sejawat ya, calon rekan sejawat saya. Lakukanlah semuanya yaitu dengan sukacita dan ingat passionnya kamu itu gitu loh. Jadi lakukan dengan sukacita. Nanti kamu bakalan happy beneran. Menyenangkan sekali apalagi kalau klien bilang, aduh bagus banget ya, aduh itu tuh lebih rasanya terangkat semua rasa capeknya. Itu aja sih. Wah, thank you Tante. Thank you atas waktunya. Okay, this is Adobe. Thank you Tante. See you in the next episode. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you Tante. Thank you. Sukses, dadah. Ya. Bye. Guys, dengerin yuk Adobe. Adobe apaan? Anak doyan bergadang.